Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Wa subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Alhamdulillah, Allah SWT masih berkenan melimpahkan nikmat karunia-Nya pada kita semua, terkhusus nikmatul iman Islam, serta sehat walafiat, sehingga dengan itu kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melakukan segala aktivitas kegiatan kita, bil khusus dalam rangka menunaikan tugas sama kita dalam kehidupan dunia ini beribadah pada Allah SWT. Kemudian kita masih melanjut di pembahasan daripada kitab Riyadhul Badi'ah. Lihat daripada Syekh Muhammad Hasbullah rahimahullah radhiyallahu anhu, rafa'ana bih wa bi ulumihi bisair awliya ashab ad-darain, amin. Terakhir kita sudah bahas tentang rukun iman, rukun Islam. Wa hiya sifat wa yajibu alaihi aidan, dan wajib pula atas setiap orang untuk mengetahui aqaidul iman, ya'rif aqaidul iman. Jadi dia harus mengetahui apa-apa yang harus diyakini oleh hatinya, dan dia yang wajib adalah bukan menghafal daripada sifat-sifat itu, tetapi wajib i'tiqad al-jazim, keyakinan yang teguh bersama dengan dalil. Karena memang ma'rifah itu kan, pengetahuan itu adalah jazmun mutabiqun lil waqi'. Jadi keteguhan keyakinan yang sesuai dengan kenyataan, nasyi' anid dalil, nasyi'in an dalil, yang muncul daripada dalil. Maka dikatakan bahwa sedangkan orang yang sekedar menghafal lafaz aqaid itu dengan dalilnya tanpa dia merenungi atau memahami, maka juga tidak bisa keluar, kata ulama, daripada taklid. Dan imannya muqallid ini juga dikhilafkan, diperselisihkan ulama apakah sah atau tidak iman orang yang cuma bertaklid saja tanpa ngerti dalil. Minimal dalil ijmaliyah, bukan dalil tafsiliyah. Minimal adalah dalil-dalil yang sifatnya global, bukan dalil-dalil secara tafsil terperinci. Seperti apa adanya wajib, apa adanya Allah, adanya alam. Dia tidak bisa menjelaskan dari sisi mana kalau adanya alam ini merupakan dalil adanya Allah. Itu lebih perinci lagi dalilnya. Maka minimal dia ngerti secara global. Yang menurut pendapat paling yang sahih, orang yang taklid tadi, dia tetap dikatakan beriman tapi durhaka karena tidak merenungi keimanannya atau dalilnya. Kalau dia mampu untuk nazar, kalau dia mampu untuk memikirkan, merenung, punya kemampuan, tapi kalau tidak merenungi dalil, maka itu durhaka
atau maksiat, tapi sah imannya. Kemudian kalau dia bukan termasuk orang yang mampu untuk berpikir terlalu dalam tentang dalil-dalil itu, maka dia tidak durhaka dan tetap sah imannya. Wa hiya sifatul wajib lillahi ta'ala. Yang dimaksud dengan aqaidul iman itu adalah sifat-sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala dan yang mustahil. Yang mustahil alaih. Yang mustahil pada Allah Ta'ala wa jaizah, dan yang jaiz, yang boleh bagi Allah dalam haknya Allah Subhanahu. Juga termasuk sifatul wajib bagi Rasul. Sifat-sifat wajib bagi para Rasul alaihi wassalatu wassalam. Mustahilatu, dan sifat-sifat yang mustahil alaihim atas Rasul, para Rasul. Jaizatu bihakim, dan yang boleh ada pada diri Rasul, pada diri para Rasul, dan hak para Rasul alaihi wassalatu wassalam. Kemudian kepada yang wajib itu maksudnya apa? Yang wajib itu jangan dikelirukan dengan wajib hukum syar'i. Kalau hukum syar'i itu wajib, makruh, sunnah, haram, mubah. Ini beda lagi. Kalau ini kan wajib pengertiannya melakukan dapat pahala, meninggalkan dosa, itu wajib menurut hukum syariat. Sedangkan tadi wajib, mustahil, jaiz itu menurut hukum akli, hukum akal. Wajib secara akal artinya sesuatu yang harus diterima oleh akal. Akal mesti menerima, tidak mungkin menolaknya. Contoh adanya sang pencipta. Ini. Gak mungkin kita menerima bahwa ini semua ada dengan sendirinya, tiba-tiba ada. Rumah ini, itu semuanya. Pasti ada yang membuat. Akal tidak bisa menolak itu. Itu namanya wajib secara akal. Jadi jangan dikelirukan dengan wajib hukum syariat. Itu yang melakukan dapat pahala, seperti sholat 5 waktu, hukumnya wajib. Itu bahasa fikih, bahasa syariat. Dan ilmu tauhid itu berlaku hukum akal. Wajib, mustahil, jaiz. Mustahil sebaliknya yang akal tidak mungkin menerima. Contoh ya tidak adanya pencipta, tidak mungkin akal menerima. Jaiz itu yang boleh. Bisa ada, bisa tidak. Contohnya alam ini, boleh ada, boleh tidak. Karena kebetulan ada, karena kita. Tapi nggak ada pun nggak ngaruh. Bulan, lahir, tidak lahir, tidak ada pengaruh. Ada, tidak ada. Boleh, ada, boleh tidak. Itu mendung, boleh hujan, boleh tidak. Itu jaiz. Orang kawin bisa punya anak, bisa tidak. Itu jaiz. Yang akal bisa menerimanya. Dan bisa juga menolaknya. Ini jaiz. Ini yang maksud ada sifat wajib bagi Allah, berarti sifat yang akal harus menerima itu pada zat Allah Ta'ala, sifat itu. Mustahil berarti akal menolak sifat itu dari Allah Ta'ala. Jaiz berarti bisa ada, bisa tidak pada Allah. Jadi boleh bagi Allah melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu, karena dari mengatur Allah. Dia maha mutlak. Itu jaiz bagi Allah. Wajib bagi Rasul berarti sifat-sifat yang harus ada pada diri seorang Rasul alaihissalam. Sedangkan sifat mustahil bagi Rasul berarti yang tidak boleh ada, tidak bisa diterima oleh akal keberadaannya pada diri para nabi dan para Rasul alaihissalam. Jaiz yang boleh ada pada diri Rasul dan para anbiya alaihissalam, seperti bolehnya para Rasul itu minum, makan, ke pasar, menikah, itu boleh. Tidak mungkin Rasul itu gila, umpama itu mustahil. Wajib bagi Rasul itu menyampaikan atau jujur, itu sifat wajib bagi para Rasul. Nah ini yang dipelajari diantaranya dalam aqaid. Dan ini sebagaimana kita sudah bahas kemarin, ini masuk kepada ilahiyat. Karena ilmu tauhid atau ilmu akidah terbagi pada 3 bagian besar. Ada ilahiyat, itu yang berkaitan dengan Allah, wajib, mustahil, jaiz bagi Allah. Ada nabawiyat atau yang kaitkan sama para Rasul tadi.
terakhir nanti sam'iyat yang cuma kita bisa dengar itu tentang alam kubur. Soal itu didengar dari dalil-dalil dari Quran maupun hadis sunnah sam'iyat. Maka musannif memulai dulu dengan ilahiyat dulu. Karena di antara tiga ini yang paling mulia adalah tentang Allah. Maka dimulai dulu dengan sifat wajib, mustahil dan jaiz bagi Allah SWT. Kemudian wajibu lillahi ta'ala al-wujudu wal qidamu wal baqa'u wa mukhalafatu ta'ala jami' khalqih. Maka wajib bagi Allah Ta'ala wujud. Wujud yang maksud wujud di sini wujud Allah, wujud zati, bukan wujud seperti wujud kita. Karena wujud kita itu ada karena diadakan. Itu wujud Allah itu wujud zat yang ada. Ya, tidak ada yang mengadakan. Dia ada dengan dirinya sendiri. Dengan zat yang mewujud. Kemudian wal qidam. Qidam maknanya tidak adanya keawalan bagi wujudnya Allah. Memang kalimat qadim atau qidam itu agak tersembunyi di beberapa hadis ya. Tidak populer. Yang populer dalam bahasa Quran itu bahkan untuk cari qidam di Quran tidak ada. Itu al-awwal. Itu bahasa Quran. Huwal awwal wal akhir. Al-awwal itu ya, qidam itu adanya Allah tanpa permulaan. Al-akhir itu baqa itu adanya tanpa penghabisan, kekal. Kalau baqa masih ada. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Baqa maknanya ketiadaan akhir bagi wujudnya Allah SWT. Walafutul hawadith, berlainannya Allah Ta'ala kepada seluruh makhluk, tidak samanya Allah dengan makhluknya. Maka zatnya Allah, sifatnya, af'al, perbuatannya tidak sama dengan zat atau sifat atau perbuatan makhluk. Dikatakan Allah berfirman, wa in min syai'in la yusabbihu bihamdih. Jadi katakan bahwa sebagian ahli tafsir mengatakan tidaklah sesuatu kecuali bertasbih dengan memuji Allah. Maknanya tasbihnya segala sesuatu dengan memuji Allah, maknanya apa? Bahwa Allah Ta'ala setiap kali mengeluarkan sesuatu makhluk dari ketiadaan, maka seolah-olah makhluk itu mengatakan dengan kewujudan dia bahwa Allah itu tidak sama dengan saya, tidak sama dengan makhluk. Atau seolah Allah berfirman dengan munculnya makhluk itu, saya ini suci dari keserupaan dengan makhluk yang itu semua yang muncul. Allah tidak sama. Itu makna di antara makna bahwa segala sesuatu bertasbih mensucikan Allah SWT. Kemudian qiyamu bi nafsihi, berdirinya Allah Ta'ala yang makhluk dengan dirinya sendiri tanpa memerlukan yang lain. Ini ghaniyun 'anil alamin kalau di dalam bahasa Quran, atau al-qayyum. Wa la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Di antara makna qayyum ay al-qa'im bi nafsihi. Atau di antara makna qayyum juga makna lain dari qayyum, al-qa'im bi umuri ibadih, yang mengurusi seluruh perkara hambanya, itu qayyum. Qayyum ada paling tidak dua makna itu penting. Yang paling penting itu qa'im bi nafsihi, berdiri dengan dirinya sendiri. Al-qayyum dalam arti mengurusi urusan hambanya. Qiyamuhu ta'ala bi nafsihi. Wa ma'nahu ta'ala la yaftakir ila dzatin yakum biha. Maknanya Al-Qayyum bahwa Allah tidak memerlukan zat yang mana Allah jumeneng tegak berdiri pada zat itu. Tidak bisa. Allah tidak memerlukan sesuatu yang dia menitis pada zat itu, tidak. Allah tidak memerlukan itu. Wala ila mujidin, Allah juga tidak memerlukan yang mewujudkan dia. Yujidu.
Bal huwa ta'ala al-mujid lil asya. Bahkan dialah Allah SWT yang mengadakan segala sesuatu. Kulliha, semuanya. Kemudian wa yajibu lahu ta'ala al-wahdaniyah. Selain itu wajib pula bagi Allah Ta'ala sifat wahdaniyat. Maknanya apa? Anahu ta'ala la thaniya lahu fi dzatih wala fi sifati wala fi af'alih. Mana wahdaniyat bahwa Allah esa, tidak ada duanya dalam zatnya, tidak ada duanya dalam sifatnya, tidak ada duanya dalam af'al perbuatannya. Karena semua adalah al-mumkinat. Semua alam ini mungkin wujud. Tidak ada yang menyamai Allah, hanya Allah yang wajibul wujud. Maka zatnya Allah tidak sama dengan zatnya makhluk. Makhluk itu terbagi. Yang namanya Zaid atau Fulan bin Fulan memang cuma satu, cuma kan terbagi. Ada kepalanya, ada. Allah tidak bisa dibayangkan seperti itu terbagi. So kalau terbagi berarti Allah membutuhkan. Kepala butuh jantung, jantung butuh. Nah, berarti memerlukan banyak. Tidak usah dalam-dalam itu. Sudah pokoknya begitulah. Stres nanti. Yang mikir corona dah kuat, yang mikir Allah SWT. Kemarin ya. Kemudian Allah itu tidak sama dengan makhluknya dalam zat. Al-Ahad juga Al-Wahid, yakni tidak ada sesuatu selain Allah yang seperti Allah. Alam yakul lahu kufuwan ahad, laisa kamitslihi syai'. Tidak ada sesuatu pun yang seperti Allah, dan tidak ada alam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang setara seorang pun atau satu pun dengan Allah SWT. Sifatnya juga begitu. Allah tidak sama sifat Allah dengan sifat yang lain. Allah cuma memiliki sifat kudrat, satu sifat kudrat, satu sifat adat. Juga maknanya tidak ada sifat kudrat itu artinya kemampuan. Makhluk juga punya kemampuan, tapi kudratnya makhluk sama kudratnya Allah nggak bisa dibandingkan. Cuma namanya saja sama, tapi hakikat kekuasaan, kemampuannya jelas berbeda. Karim, Allah juga Al-Karim. Orang Arab menyebut fulan itu karim, dermawan. Tapi kedermawan makhluk terbatas, kedermawannya Allah tidak terbatas. Tapi namanya, labelnya sama, karim. Kalaupun ada kesamaan, ya kesamaan bahasa, kesamaan merek. Tapi hakikat sifatnya antara makhluk dan Allah jelas tidak bisa dibandingkan. Rasulullah SAW diberi dua nama Allah, Raufur Rahim. Maha Rauf. Allah juga ada Ar-Rauf, nama Asmaul Husna. Beliau, Rasulullah juga Rahim, penyayang. Allah juga ada nama Ar-Rahim. Itu jelas beda. Ya kan? Bagaimana kita memuliakan beliau SAW, beliau orang makhluk yang paling Rauf, makhluk yang paling Rahim. Tapi kita tetap mengatakan makhluk, bukan mengangkat derajat beliau pada Khalik seperti yang dilakukan oleh orang Nasrani Yahudi. Yang menyekutukan Allah SWT dengan nabi-nabinya. Waliyadzubillah. Kemudian Allah tidak sama dalam sifat, tidak sama dalam zat dengan makhluknya, tidak sama dalam af'al. Dalam arti apa? Semua yang ada dalam semesta ini adalah af'alnya Allah Subhanahu wa ta'ala, perbuatannya Allah SWT. Bukan selain Allah, secara khalaq, secara penciptaan. Ya, secara kasab, daya upaya adalah usahanya makhluk secara zahir. Tapi kalau diusut hakikatnya semua yang menciptakan kekuatan dia berikhtiar, menciptakan ilmu dia berikhtiar, itu semua adalah Allah SWT. Wahdi situ sifatin al-ula minha tusamma sifatun nafsiyah. Ini 6 sifat, mulai dari wujud sampai kepada wahdaniyat. Wujud ditambah wahdaniyat, 6 sifat. Sifat yang pertama disebut sifat nafsiyah, yaitu sifat wujud saja. Ya. Yang mana menunjukkan bersifat dengan sifat nafsiyah itu kepada nafsu zat, langsung kepada zat Allah SWT. Sifat wujud langsung kepada zat Allah. Ya, al-wujud. Kemudian sedangkan yang 5 itu sifat salbiyah.
6 tadi wujud sifat nafsiyah, yang 5 sisanya sifat salbiyah. Saya kata salbun, as-salbu ay an-nafiyu. Salbun, salb namanya itu menafikan. Disebut sifat salbiyah karena menafikan sifat yang tidak layak bagi Allah. Idam, menafikan sifat bahwa Allah itu ada awalnya. Atau menafikan sifat hudus. Allah itu baharu, anyar. Dinafikan oleh sifat kita. Bako, menafikan sifat bahwa Allah itu fana, rusak, atau hancur, atau binasa. Kemudian apa lagi? Wujud idam, idam bako mukhalafal hawadis. Menafikan sifat mumatsalah, samanya Allah dengan makhluknya. Qiyamu binafas, berdiri dengan zatnya dan dirinya sendiri. Menafikan sifat ihtiyaj, ihtiyaju li ghairi, butuhnya dia kepada yang lain, atau adamul qiyam bin nafas, atau tidak adanya Allah itu berdiri dengan zatnya sendiri. Wadaniyat, menafikan sifat ta'addud, berbilangnya Allah SWT, atau adamul wahdaniyah, ketiadaan keesaan Allah. Maka 5 sifat tadi menafikan sifat-sifat yang tidak layak bagi Allah, sehingga disebut salbiyah. Disebut dari kata salbun, artinya menafikan. Disebut sifat salbiyah. Wajibullah ta'ala itu satu sifat. Jadi nggak cukup cuma dibuat pujian Allah wujud tidak bagus supaya hafal. Harus dipelajari apa itu kidam, apa itu bakok, apa itu, ya kan? Apa itu mukhalafatu dan seterusnya. Kemudian wajibullah ta'ala itu satu sifatin. Maka wajib pula bagi Allah itu 7 sifat yang lain. Itu sifat ma'ani, itu kudrat, al-kudrah. Yuqalu sifatul ma'ani. Karena disebut sifat ma'ani karena semua sifat itu adalah sifat yang ada pada Allah Ta'ala, ya, yang jumeneng pada zatnya Allah Ta'ala. Wahia kudrah, itu kudrat pertama. Kudrat adalah sifat yang ada pada Allah, yang melekat pada zat Allah Ta'ala, yang dengannya Allah mencipta yang dari ketiadaan kepada ada. Mencipta sesuatu, mewujudkan sesuatu dengan sifat kudrat itu. Kemudian bahwa wal iradah, dan sifat kehendak. Sifat kehendak adalah sifat yang dengan sifat iradat itu Allah mengkhususkan sesuatu dengan sebagian sifat dan sesuatu yang lain dengan sifat yang lain. Itu sifat iradat. Yang mengkhususkan adalah Allah. Dengan sifat kudrat umpama Allah cipta Zaid dengan sifat kudratnya. Lalu Zaid itu bagaimana? Mancung, pesek, alim, wudu. Itu Allah khususkan dengan sifat-sifat itu dengan sifat kehendaknya. Sifat ya, kersone Allah, kersone pangeran. Ya, Subhanahu wa ta'ala. Ya, Allah mencipta dengan sifat kudrat, mengkhususkan sesuatu dengan sifat iradah. Wal ilmul muhitu bijamil ma'lumat. Dan Allah bersifat dengan sifat ilmu yang meliputi segala yang diketahui. Maka termasuk ilmu Allah adalah ilmu tentang pengetahuan tentang zatnya. Allah mengetahui tentang zatnya. Allah mengetahui sifat ilmunya. Allah mengetahui segala sesuatu dengan sifat ilmu tersebut. Kemudian wal hayat, sifat hayat, itu sifat kehidupan. Yang mana dengan sifat itu untuk sifat hidup dengan keabadian, azalan wa abadan. Zaman azali sebelum ada makhluk maupun setelah adanya makhluk sampai tidak ada batas bagi kewujudan Allah SWT. Hayatnya Allah. Dan sifat hayat ini syarat untuk sifat-sifat yang lain.
Karena kita mensifati Allah dengan sifat kudrat. Gambarannya begini. Tapi ya nggak bisa kita samakan dengan Khalik. Itu cuma pendekatan dari para ahli untuk memahami. Ya. Orang itu punya keinginan. Gitu. Karep apa? Kita aja karepnya dia membuat sesuatu. Seperti pencipta ini komputer, dia punya keinginan untuk membuat, punya irodat. Tentu keinginan nggak akan tercapai lah, ingin toh. Kita yang kepingin, cuma nggak mampu kan. Harus punya sifat kudrat. Dan itu dua-duanya harus ada sifat ilmu, pengetahuan. Tanpa pengetahuan tentang ini mau cipta, mau mengerahkan kemampuannya gimana kalau tidak ada sifat ilmu. Kudrat, iradat, ilmu, hayat. Nah, tentu yang punya kudrat, punya iradat, punya ilmu ya harus hidup. Lah kalau sudah mati apa bisa nyipta? Kan tidak bisa. Maka sifat hayat itu syarat adanya sifat-sifat yang tadi itu. Adanya kudrat, iradat, ilmu, hayat. Itu syarat daripada adanya ilmu, iradat, adanya kehendak, adanya kekuasaan, kemampuan, adanya pengetahuan. Dan ilmu Allah tidak terbatas ruang dan waktu. Kita tidak butuh kepada tajaddud, tajdid, update informasi. Seperti kita, semakin update informasi semakin mengerti. Dulunya belum belajar, nggak ngerti. Setelah belajar, ngerti. Ilmunya Allah tidak bisa disifati dengan begitu. Wal hayat, wal sama, wal basar. Sama itu sifat yang berdiri jumenang pada zatnya Allah. Ya, yang dengan sifat itu Allah mendengar segala masmuat, segala yang didengar. Wal basar juga begitu. Sifat yang mana dengan itu Allah melihat segala sesuatu. Kalam wa kalamul khali an yakhurub wal aswat wa diyan. Menunjukkan kalam hadud fi kalamin hawadith. Begitu juga sifat kalamullah. Maka kalamullah itu suci dari huruf dan suara. Tidak sama dengan kalamnya makhluk. Kalau ada suara berarti ada pita suara. Ada suara bersumber dari getaran pita suara dengan udara yang lewat di situ. Jadi resonansi dan sebagainya. Sehingga muncul suara. Nah, Allah apa disifati begitu? Kalau ada suara berarti ada alat. Maksudnya Allah daripada sifat-sifat makhluk. Kalam, kata para ulama, gampangnya itu ada kalamun nafas, itu permisalan kalamullah. Kalam kita di jiwa itu kan tidak ada suaranya. Kita kan kadang kerentak. Kita ngomong sendiri di jiwa itu ada suaranya. Tidak ada kan suaranya. Tidak ada hurufnya kan, kita ngomong sendiri. Itu permisalan dari kalamul. Permisalan. Supaya jelas tidak bisa sama dengan makhluk. Cuma pendekatan saja untuk memahami kalamullah. Apa ya ada pembicaraan tanpa suara, tanpa huruf. Ya itu kita kerentak di hati itu tidak ada suaranya, tidak ada hurufnya. Kita sendiri tidak dengar suaranya. Mau direkam juga tidak bisa kerentak hati. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Yastahilu. Kemudian nanti mustahil. Itu lawan dari sifat yang wajib tadi, yang adam. Lawan dari wujud dan seterusnya. Wallahu a'lam. Cukup di situ. Surah Al-Fatihah. Ya. Jadi gini, kalau ngaji tauhid ini dari sini, maksudnya tak terlalu berani-berani. Karena gini, kita ini sama sekali tidak ada tuntutan oleh syariat untuk terlalu jauh aja. Kalau wis kejerot buang gitu. Dan terus